Selamat sore Pak Bahrul. Selamat sore Pak Imam. Eee, Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Maaf ini saya menemui Bapak jadi merepotkan waktu Bapak. Oke, nggak apa-apa Pak, mumpung slow Bapak. Oke, Nggih. kebetulan, melihat dari komunikasi kita kemarin itu kok, kayaknya kita ketemu saja wonten nggih Bapak. Betul Pak. Mungkin, eee, Pak Bahrul bisa menyampaikan untuk apa yang sedang dirasakan Pak? Iya Pak, sebetulnya saya, beberapa hari ini kan ingin menemui Bapak, tapi saya lihat kok Bapak sibuk, baru hari ini saya bisa memiliki waktu untuk ketemu dengan Bapak. Jadi begini Pak, saya ingin sedikit, cerita Nggih, terkait dengan masalah atau kendala yang saya hadapi di kelas saya, kelas bahasa Inggris. Terutama di kelas 3, 12 IPA, Pak. oh Jadi, nggih, murid-murid di kelas 12 IPA ini, kan minat untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, terutama di dalam kelas yang saya amati, itu masih kurang, Pak. Jadi, kalau misalnya saya boleh membuat satu skala, minat mereka untuk berbicara bahasa Inggris itu mungkin yang nggih, di skala 6, Pak. Nah, kan kita tahu bahwa di pelajaran bahasa Inggris itu kan ada 4 kompetensi. Ada mendengarkan, ada berbicara, ada membaca, dan menulis. Nah, dari keempat kompetensi ini ya semuanya penting, tapi saya melihat bahwa nantinya itu yang paling penting adalah kemampuan berbicara atau speaking. Nah, sementara anak-anak ini minatnya masih kurang. Nah nah ini yang ingin saya bicarakan. Kira-kira apa Pak ya hal-hal, baik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat belajar, siswa atau minat siswa dalam menggunakan, bahasa Inggris untuk percakapan di dalam kelas maupun di luar kelas, Pak? mungkin kalau boleh saya tahu Pak Bahrul, harapan dari Pak Bahrul ini apa nggih? Harapan dari Pak Bahrul ini? Ya saya berharap setelah kita bertemu hari ini saya mendapatkan satu gagasan, mungkin nanti Pak Imam bisa memberikan solusi bagi kendala ini, eee, supaya, eee, saya bisa, meningkatkan minat, murid untuk, berkomunikasi dalam bahasa Inggris gitu, Pak. Mmm, eee, Kalau menurut Pak Bahrul nggih, untuk kondisi kelas IPA 4 saat ini seperti apa Bapak untuk, minat berbicara bahasa Inggrisnya Bapak? Di kelas, 3 IPA itu kan ya ada 34 murid. Nggih Nah, nggih. 8 di antara mereka itu sebetulnya memiliki, kemampuan bahasa Inggris yang lumayan bagus, Pak. Artinya mereka sebetulnya mampu untuk menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi di dalam kelas maupun di luar kelas. Nggih. Nah, selebihnya sih ya, menengah dan kurang. Eee, tapi yang 8 orang ini saja pun ternyata juga tidak bisa mengoptimalkan penggunaan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari gitu, Pak. Mmm, nggih nggih. Dari tadi yang sudah 8 yang sudah, dibilang lumayan nggih Pak Bahrul. Iya. Nek harapan dari Pak Bahrul itu, eee, kondisi yang diharapkan itu seperti apa kira-kira dari kelas itu, Pak? Ya paling tidak bisa 70 atau 80% murid dari 34 murid tadi itu bisa berkomunikasi lisan menggunakan bahasa Inggris, Pak, dalam percakapan di kelas utamanya maupun di Nggih luar kelas. nggih. Di luar kelas juga kita bahan sajalah, tapi di dalam kelas. Nggih nggih. Mmm, nah, mungkin Pak Bahrul, punya rencana Bapak, rencana Pak Bahrul untuk meningkatkan motivasi berbicara siswa dalam berbahasa Inggris itu, mungkin ada rencana yang sudah
sudah akan dilaksanakan mungkin, Pak? Sebetulnya saya memiliki satu rencana kegiatan yang saya buat untuk meningkatkan minat berbicara bahasa Inggris anak-anak. Yang pertama itu saya akan memberikan pelajaran tambahan bagi anak-anak yang dirasa memiliki pengetahuan atau kemampuan dasar yang kurang, Pak, dalam bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris. Nah, mungkin saya akan memberikan jam tambahan. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak 8 anak tadi yang sudah saya rasa memiliki kemampuan yang cukup atau bagus yang seharusnya bisa mereka gunakan dalam bercakap-cakap itu, saya akan menemui mereka, kemudian membentuk satu kelompok pelopor, Pak. Jadi anak-anak ini kan saya temui, terus saya sampaikan maksud saya, kemudian akan menjadikan mereka sebagai kelompok pelopor yang nantinya saya akan membiasakan diri untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris kepada mereka. Nantinya mereka yang akan membantu saya untuk menstimulan atau merangsang siswa-siswa yang lain untuk lebih aktif menggunakan bahasa Inggris, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan Waka Kesiswaan dan Kurikulum untuk membentuk semacam English Corner. Jadi English Corner atau English Community, di mana nanti di situ akan mewadai anak-anak yang berminat untuk meningkatkan kemampuan dalam berbicara bahasa Inggris atau speaking atau conversation. Itu, Pak, diantaranya, Pak. Oke, Bapak. Rencana Pak Bahrul yang membuat jam tambahan ya, dan membuat kelompok khusus untuk 8 siswa ini, adakah cara lain Bapak untuk mewujudkan itu selain ini? Ya kalau yang secara klasikal yang akan saya terapkan, saya akan lebih banyak memberikan exposure atau contoh-contoh atau stimulasi atau rangsangan untuk secara tidak sadar memaksa mereka untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan menerapkan konsep classroom language. Jadi classroom language itu artinya menggunakan semua potensi yang ada di dalam kelas, baik suasana, benda, barang, menjadi objek peningkatan penggunaan bahasa Inggris, Pak. Baik dari perintah-perintah sederhana misalnya, dan ketika anak terlambat, saya akan menanyakan alasan mereka terlambat menggunakan bahasa Inggris yang sederhana, dan kita dorong mereka, kita bantu mereka untuk menjawab atau mengungkapkan alasan-alasan mereka dalam bahasa Inggris yang sederhana, gitu, Pak. Oh, okay. Sangat baik sekali sebenarnya rencana dari Pak Bahrul ini untuk meningkatkan motivasi berbicara siswa dalam bahasa Inggris, Bapak. Mungkin Bapak, apakah ada prioritas yang rencana prioritas Bapak untuk meningkatkan itu, Bapak? Meningkatkan. Mungkin saya akan menerapkan yang klasikal dulu, Pak. Jadi lebih banyak memberikan exposure atau contoh-contoh ungkapan praktek penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari dari saya. Saya akan biasa menggunakan bahasa Inggris yang sederhana, baik untuk bertanya atau memberikan perintah atau menjelaskan kepada peserta didik atau murid secara sederhana sehingga memahami, dan dengan pelan-pelan secara tidak sadar akan mengajak mereka untuk terlibat dalam percakapan dengan menggunakan bahasa Inggris, Pak. Lalu kalau itu sudah mulai jalan, saya juga tadi yang kedua adalah membuat kelompok pelopor tadi, sembari di saat yang bersamaan memberikan jam tambahan bagi anak-anak yang dirasa kurang
kurang mampu untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Nggih, Bapak. Dari rencana yang Pak Bahrul sampaikan itu sebenarnya sudah sangat luar biasa, Bapak. Nggih. Sekarang tinggal mungkin komitmen, Bapak. Komitmen dari Pak Bahrul ini mungkin nanti rencana yang sudah disampaikan Pak Bahrul itu akan dimulai kapan kira-kira, Bapak? Ya, setelah ini saya akan membuat apa namanya, membuat rencana aksi yang lebih terstruktur dari pilihan-pilihan kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau 1 bulan ini mungkin saya akan fokus pada upaya peningkatan apa namanya, optimalisasi penggunaan bahasa Inggris di dalam kelas oleh saya, baik perintah maupun pertanyaan atau pernyataan, dan yang secara sederhana, dan juga mendorong anak-anak ini untuk setiap mereka menjawab atau minta izin atau apa, itu bisa menggunakan bahasa yang sederhana, menggunakan konsep classroom language, Pak, 1 bulan ini. Nah, nanti bulan selanjutnya setelah saya melihat hasilnya, kemudian saya akan menerapkan kegiatan yang kedua, yaitu membuat kelompok pelopor tadi dan juga memberikan jam tambahan bagi anak-anak yang kurang. Lalu bulan yang ketiga baru saya akan berkoordinasi dengan kesiswaan dan kurikulum untuk mengusulkan pembentukan kegiatan ekstra bahasa Inggris atau English Corner atau English Community. Jadi saya harapkan nanti di bulan keempat atau kelima itu sudah ada peningkatan minat yang signifikan dari para peserta didik untuk berkomunikasi lisan menggunakan bahasa Inggris, Pak. Nggih, Bapak. Terima kasih Pak Bahrul. Tentunya Bapak dalam melaksanakan rencana Bapak itu kemungkinan ada kendala-kendala, Bapak. Nah, bagaimana Bapak memastikan rencana Bapak itu bisa berjalan dengan baik, Bapak? Yang pertama saya akan menyampaikan tujuan positif ini kepada seluruh murid di kelas saya, supaya mereka memahami dan juga menyadari pentingnya kemampuan berbicara menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, saya juga akan berkomunikasi dengan wali murid dengan mengirimkan WA terkait dengan program ini dan meminta kepada orang tua untuk bisa memberikan dukungan di rumah dan membantu untuk memberikan semacam penekanan kepada siswa ketika siswa di rumah harus belajar menggunakan ungkapan-ungkapan sederhana dalam bahasa Inggris secara perlahan. Dan saya juga akan nantinya juga akan berkomunikasi dengan siswa yang pelopor tadi bahwa kemampuan mereka itu sangat disayangkan kalau tidak bisa dioptimalkan, dan saya akan meminta mereka untuk berkolaborasi dengan saya, membantu teman-teman yang lain yang tadi kemampuan bahasa Inggrisnya dirasa masih kurang. Kemudian juga akan mensosialisasikan secara umum program ini kepada baik guru bahasa Inggris, bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kenapa kok seolah mengutamakan bahasa Inggris? Ini perlu ada komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan guru-guru bahasa yang lain, Pak. Oke, terima kasih Pak. Tentunya nantinya ada teman atau guru lain atau yang akan dilibatkan Bapak untuk mendukung rencana Bapak ini biar bisa berjalan dengan baik ini, apakah ya, Pak, ada? Okay. Yang pertama terkait dengan yang nanti harus terlibat, yang pertama tadi yang secara langsung jelas lah ya murid-murid saya di kelas saya. Yang kedua yang 8 orang tadi yang akan menjadi pelopor tadi. Terus yang ketiga guru-guru bahasa, rumpun bahasa, ada bahasa Inggris, guru bahasa Inggris yang lain maksud saya, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Kemudian
saya juga akan berkoordinasi dengan kesiswaan yang nantinya akan mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan komunitas bahasa Inggris dan juga kurikulum nanti terkait dengan muatan-muatan yang kita susun, materi-materi yang akan kita susun untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris, dan kepala sekolah yang kita harapkan nanti dukungannya supaya target 4-5 bulan ini bisa tercapai dengan baik, Pak. Nggih, Bapak. Dari hasil pertemuan kita hari ini kok saya merasa Bapak sudah sangat menunjukkan kapasitas Bapak untuk memotivasi siswa dalam berbicara bahasa Inggris, Bapak. Mungkin tinggal eksekusi dan pelaksanaannya yang segera dilaksanakan, Bapak. Ya, Pak. Ya. Mungkin Bapak dari pertemuan kita kali ini adakah mungkin disampaikan atau kita rencanakan pertemuan selanjutnya, Bapak? Ya, Pak. Saya merasa ini saya masih harus mendapatkan hal-hal lain yang itu bisa memperkuat program saya ini, Pak. Tapi sepertinya untuk hari ini kita tidak cukup waktu karena Bapak setelah ini juga akan ada kegiatan. Jadi nanti saya akan melihat, setelah ini saya akan membuat tadi rencana kegiatan dengan lebih terstruktur. Lalu nanti akan coba saya jalankan pelan-pelan. Nanti kira-kira 3 minggu lagi saya akan menghubungi Bapak untuk menyampaikan progresnya dan kita bicarakan hal-hal yang mungkin saya perlu mendapatkan saran dari Bapak. Oh, oke. Terima kasih Pak Bahrul. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini cukup riyen, Bapak. Nanti kita lihat progres selanjutnya. Wonten nggih, Bapak? Iya, Pak. Terima kasih Pak Imam atas waktunya dan atas masukan-masukannya. Nggih. Atur nuwun Pak Bahrul. Saya tak ndamel refleksi sekedap. Oke, Pak. Oke. Nggih. Pak Bahrul ngapunten ngentosi. Bapak, mungkin saya sampaikan refleksi saya, Bapak. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, tentunya bahasanya ya, kemitraan Cook dan Kuce ini. Kebetulan saya dan Pak Bahrul sudah pernah dongeng-dongeng sebelum ini istilahnya. Jadi mungkin canggungnya tidak seperti kemarin gitu, Pak. Kalau kemarin masih bingung. Untuk yang kedua, Bapak, yang masih perlu diperbaiki tentunya pengajuan pertanyaan yang berbobot, Bapak. Tentunya saya mungkin saya merasa kurang dalam komunikasi, Bapak. Jadi apalagi dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Tentunya bahasa kira-kira dan mungkin itu kok dihilangkan sulit sekali. Ya, Pak, betul. Tiba-tiba muncul sendiri, Pak. Ya, mungkin itu. Terus ini yang ketiga, Pak, agar tetap dalam keadaan present sebelum melakukan coaching ini,
Sebelumnya memang saya sedikit, mencari-cari gambaran Bapak, seperti kemarin percakapan kita itu, tentang yang akan disampaikan ini. Jadi, saya, membuat catatan-catatan kecil Bapak. Saya termasuk pelupa, kalau ndak dicatat ini Iya, nanti Pak. Benar. hilang semua. Oke. Benar. Yang terakhir, yang akan saya lakukan untuk memperbaiki tentunya akan sering berlatih, eee khususnya untuk coaching ini yang sebenarnya hampir sama dengan konseling Bapak, cuma mungkin secara teknis yang, Sedikit berbeda nggih. berbeda nggih. Nggih, mungkin wonten Bapak untuk refleksi saya. Mbak, terima kasih Pak Imam. Nggih, sami-sami Pak. Nggih, mungkin ini tak nganu nggih, Di matikan riyen nggih. ya. Audio Jungle.